Oke, baik. Baik. Oke. Eh, coba Rista. Halo Rista. Pak. Guru biologi yang tadi sudah disebutkan oleh Aisna ya, ada gamification ya. Bagus ya. Nah, menurut Rista, guru biologi yang inovatif itu yang seperti apa? Kalau menurut Ristoma, guru biologi yang inovatif itu yang bisa membawakan materi pembelajaran biologi itu lebih bermakna dan juga apa ya, si siswanya itu jadi lebih paham dengan materi yang kita sampaikan gitu Pak. Kayak ditambahin metode-metode baru kayak diselipin game atau role mode atau main peran gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya, sininya masih sama ya, ada role playing ya, ada gamification ya, game-game itu ya. Oke, sekarang Dwi Lisa. Halo Dwi Lisa. Hadiroh, Pak. Oke, menurut Dewi Lisa, satu lagi nih terakhir. Guru biologi yang inovatif itu yang seperti apa sih? Guru biologi yang inovatif itu eh, guru yang mampu mengembangkan eh, apa ya, metode belajarnya tuh nggak boring, Pak. Misalnya tuh ada virtual lab, terus ada VR kayak kayak gitu, Pak. Oke, oke ya bagus. Ya, jadi melibatkan teknologi ya dalam pembelajarannya ya. Oke, ini saya punya catatan. Saya udah merangkum. Ini dari teman-teman juga semua mirip nih ya. Ya, ini yang Dewi Lisa nih, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran ya. Masih muter-muter ya internetnya ya. Iya, Bapak. Oke, saya nggak tahu nih eh, kendalanya kok ya. Yang tapi di layar saya udah muncul. Nah, udah muncul ya? Sudah, Bapak. Oke. Oke, yang pertama memanfaatkan teknologi ya dalam pembelajaran. Tadi sudah disebutkan oleh Dwi Lisa tuh, ada virtual lab. Kemudian apa lagi tadi? Augmented reality. Ya enggak? Kemudian virtual reality. Ya enggak? Augmented reality, virtual reality, virtual lab gitu ya. Apalagi materi-materi biologi itu materi yang sangat menarik ya. Misalnya ada konsep-konsep abstrak tentang misalnya konsep saraf misalnya ya. Itu bisa praktikum menggunakan virtual lab, menggunakan augmented reality ya, yang dimana siswa itu bisa menyaksikan seperti bentuk aslinya gitu ya, virtual reality gitu ya. Gambar yang mirip dengan aslinya gitu ya. Oke. Yang kedua menggunakan metode tadi disampaikan oleh Rista ya, Rista sama siapa tadi? Aisna ya, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan ya, interaktif, ya, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup ya. Pasti ya pembelajarannya
misalnya metode strategi yang bervariasi ya, sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Jadi kita juga harus memperhatikan bagaimana karakteristik siswa. Ada siswa yang punya karakteristik, misalnya karakteristik siswa itu dari aspek kognitif itu punya varian, ya, punya perbedaan-perbedaan, heterogen sekali. Dari aspek sosial misalnya juga sama, ekonomi misalnya dari aspek ekonomi ada yang dari kalangan menengah, tinggi, dan kalangan rendah. Kemudian dari aspek sosial, misalnya dari keluarga yang broken home, mohon maaf, mungkin dari keluarga yang yatim piatu, dari keluarga yang orang tuanya lengkap. Nah, ini aspek-aspek yang ini. Tapi aspek-aspek itu biasanya laten lah ya, jarang untuk diungkap. Tapi menjadi pertimbangan juga, kasuistik misalnya ya. Nah, aspek-aspek kognitif biasanya yang lebih mendominasi di dalam pembelajarannya. Aspek kognitif yang bagaimana kemampuan siswa yang tinggi, sedang, dan rendah. Ya, maka di kurikulum 2013 itu kan, di kurikulum Merdeka ya, di Kurmer itu ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi kontennya, bisa berdiferensiasi bagaimana cara mengajarkannya. Ya, bisa jadi di dalam kelas itu misalnya ada yang karakter siswanya itu lebih cenderung siswa yang dominan audiovisual. Audiovisual artinya dia bisa mengikuti pembelajaran jika pesan-pesan itu disampaikan melalui gambar-gambar, melalui suara-suara, animasi misalnya. Nah, ini karakteristik audiovisual. Mungkin juga ada siswa yang karakteristiknya eh, visual, visual saja. Senang dengan gambar-gambar, bentar ya. Oke, ada siswa yang senang belajar dengan eh, visual-visual, gambar-gambar. Ada yang mungkin auditori ya, auditori atau mungkin lebih lengkap ya auditori, visual dan sebagainya. Kemudian ada siswa yang kinestetik misalnya. Dia punya hobi di kelas, jalan-jalan di kelas gitu ya. Diajar nggak mau diem, nah itu bisa jadi kinestetiknya lebih dominan. Sehingga guru perlu mencarikan solusi bagaimana memfasilitasi siswa untuk belajar. Itu di sana ada nanti eh, bagaimana guru memahami kondisi kognitif siswa dan gaya belajar siswa. Kemudian misalnya guru juga boleh nih, ini ada jawaban dari kelas lain, menyiapkan lembar kerja untuk observasi lapangan. Ya, seorang guru yang berada jauh di misalnya di pegunungan, yang jauh dari teknologi, jauh dari laboratorium yang fisik yang lengkap. Namun di sana kaya akan laboratorium alam, laboratorium alam. Nah, di sini guru bisa menerapkan pembelajaran sains dengan memanfaatkan alam sekitar. Ya, jadi siswanya disuruh untuk mengeksplor lingkungannya, gitu ya. Misalnya diberi lembar kerja, disuruh untuk mengidentifikasi, misalnya tumbuhan monokotil, tumbuhan dikotil
menggambarkan ciri-ciri tumbuhannya, dideskripsikan. Mungkin gambarnya tidak harus perfect bagus kayak pelukis gitu ya. Ya gambar daun, daun singkong ya begitulah begitu intinya. Menjari, oh berarti ada seperti jari gitu bentuknya gitu ya. Kemudian menyilang. Kalau monokotil itu apa? Menjari atau apa? Kalau monokotil, ciri-cirinya. Bentuk bijinya mungkin ya. Rambutan, rambutan itu monokotil atau dikotil kira-kira? Nurholiza, Nurholiza. Rambutan itu monokotil atau dikotil ya? Nurholiza. Halo, Iya, Nur. Kalau rambutan itu monokotil atau dikotil ya? Suaranya nggak kedengaran, Nur. kedengaran Bapak. Rambutan maksud dikotil Bapak. Dikotil. Kalau padi, Padi, padi mono ya Bapak. monokotil. Kalau kelapa, Kelapa mono. mono. Pisang, Pisang, pisang mono juga. monokotil. Singkong, Singkong, ini ya, apa namanya? Waduh, dikotil apa? singkong apa? Singkong, dikotil. Dikotil. Oke, betul nggak jawabannya, Rista? Jawabannya Nurholiza betul nggak tadi? Bener, Bapak. Betul ya. Oke, terima kasih. Nah, eh, siswa mungkin akan lebih senang diajak ke lapangan, ya dikasih lembar kerja, ya diberikan apa namanya instruksi kerja yang jelas, mengeksplor ya di lapangan. Nah itu nanti siswa akan belajar menyenangkan sekali itu. Dia akan senang belajar, kemudian eh, kontekstual. Oh, dia jadi tahu, oh rambutan itu termasuk tumbuhan A. Misalnya kelapa juga sama pohon, misalnya alang-alang, singkong dan lain sebagainya. Nah, mereka jadi tahu, disuruh menggambar daunnya, batangnya, ya, bijinya, gitu misalnya. Nah, itu menarik gitu ya. Oke, itu salah satu cara untuk eh, dari atau menyelesaikan masalah akibat ketiadaan sarana dan prasarana yang lengkap. Oke, teman-teman, saya akan share ini apa namanya. Teman-teman bisa membaca. Hari ini saya akan menyampaikan guru biologi inovatif ya, dengan kerangka kerja TPACK, kerangka kerja TPACK. Ini saya share ya, share di chat. Nah, ini artikel yang ini nih, artikel yang dari Misra and Kohler. Ini pakar, dua orang pakar TPACK dari Michigan University, dari Michigan University. Ini artikelnya tentang TPICK. TPICK. Nah, ini sudah muncul belum?
Ya. Oke. Nih, ini karya dari Kohler dan Misra 2009. What is technological pedagogical content knowledge? Nah, apa sih TPACK ya atau TPCK gitu ya? Contemporary Issue in Technology and Teacher Education. Ini di jurnal ini terbit tahun 2009, volume 9 nomor 1, halaman 60 sampai 70. Ini di special issue ya, terbit di special issue. Nih, TPICK. Nah, apa sih TPACK? Ya, di dalam abstraknya, Kohler menjelaskan bahwa TPACK itu sebenarnya dikembangkan dari teorinya Schulman terkait dengan TPK. Jadi Schulman, seorang ilmuwan ahli teknologi pembelajaran itu, dia merembuskan TPK yang di dalamnya itu sebenarnya sudah ada aspek teknologinya. This framework builds on Lee Schulman construct of pedagogical content knowledge to include technology knowledge. Jadi teknologi itu sudah include di dalam PCK. Namun Kohler dan Misra ini dia mengembangkan, mendevelop ya, dengan memunculkan aspek teknologi itu di dalam term TPACK. T, P, A, C, K. P-nya itu adalah teknologi, P-nya itu adalah pedagogical, A-nya itu N, dan gitu ya. C-nya itu konten, K-nya itu knowledge. Jadi TPACK ini secara zahir teknologinya dimunculkan. Kenapa demikian? Salah satu alasannya bahwa teknologi itu dia punya peranan penting di dalam pembelajaran. Nah, punya peranan penting. Diharapkan dengan adanya teknologi, pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Ya, tujuan dari pembelajaran itu akan tersampaikan, siswa itu mudah memahami konten yang disampaikan oleh guru. Nah, hari ini teknologi IT ya itu sangat pesat sekali perkembangannya. Ya misalnya sekarang sudah banyak sekali ada ChatGPT, ya kemudian ada yang punya Cina itu DeepSeek ya, punya Cina itu DeepSeek. Kalau ChatGPT kan punya Amerika gitu ya. Nah, DeepSeek ini punya Cina. Ini saling, oh ini ya, oh saling apa istilahnya, oh bersaing ya teknologi itu. Dan itu teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya ya, saya mencoba untuk mencari nih bagaimana peran teknologi nih artificial intelligence for biology ya AI untuk biologi kan luar biasa nih ya ini terbit tahun 2021 kemudian engaging with biology by asking question investigation student interaction and learning with an artificial intelligence and rich textbook jadi ini engaging itu keterikatan di dalam pembelajaran biologi, yaitu untuk apa ini? Asking question, ya, pertanyaan, menjawab pertanyaan, ya enggak? Menginvestigasi interaksi siswa dalam belajar menggunakan AI. Ini terbit tahun 2020. Ini di jurnal internasional bereputasi ini.
jurnal sakepublishing.com. Ini ada di Nature nih, Deep Learning for Biology. Nah, hari ini pernah saya sampaikan di kelas ya, deep learning itu bukan model, bukan kurikulum. Deep learning itu pendekatan, pendekatan. Nih, ini tentang deep learning untuk biologi. Ini terbit di jurnal Nature. Di jurnal Nature nih, jurnal Index Scopus Q1 ini. Jurnal yang sangat qualified. Nah, ini apa? Untuk ya pembelajaran mendalam dalam untuk biologi. Jadi AI ini bisa membantu. Misalnya kita buka aja ya. Coba kita buka aja papernya. Ini di jurnal nature.com. Nature nih. Tuh. Deep Learning for Biology. Kok gelap ya layar saya? Oke. Nah ini ya. Oh harus bayar nih. 24 pound sterling nih ya. Ada ya. Untuk mengakses itu bayar nih. Jadi ini menggunakan apa ini? Artificial intelligence ya. Ini provide a powerful tool for surveying and classifying biological data. Jadi menggunakan AI untuk apa? Untuk mensurvey sebagai alat itu ya. AI itu sebagai alat untuk mensurvey dan mengklasifikasikan data-data biologi. Oh, ini menggunakan AI ini. Ya, luar biasa. Oke. Oke, balik ke sini ya. Jadi teknologi itu punya peranan yang sangat signifikan di dalam ya, terima kasih. Di dalam pembelajaran biologi. Ya. Nih, the TPECG framework for teacher knowledge is described in detail as a complex interaction among three bodies of knowledge. Jadi kerangka kerja TPECG itu pengetahuan untuk guru yang mendeskripsikan secara detail dan kompleks ya sebagai interaksi yang kompleks antara tiga komponen among three bodies of knowledge. Yang pertama yaitu komponen konten, yang kedua adalah komponen pedagogi, yang ketiga adalah teknologi. Jadi sebagai seorang guru itu yang pertama adalah menguasai konten biologinya. Yang kedua yaitu menguasai bagaimana karakteristik siswa, bagaimana cara mengajarkan materi biologi. Ini pedagogi nih. Ya, bagaimana memahami aspek kognitif siswa, kondisi sosial siswa. Nah, seorang guru harus menguasai teori belajar. Itu pedagogi itu. Sedangkan yang teknologi itu guru harus menguasai aspek teknologi. Dia mampu mengoperasikan artificial intelligence dengan bijak, mampu menggunakan berbagai macam tool untuk menyampaikan pesan-pesan di dalam pembelajaran. Gitu ya. Nah, kerangka kerja dari TPECG menurut Misra and Kohler, ini bisa ya ya. Oke. Misra and Kohler itu ada 3 aspek komponen tadi ya. Yang pertama yang dari atas saja dulu, yaitu technological knowledge. Technological knowledge itu bicara tentang
pengetahuan guru terkait dengan teknologi. Ya. Bagaimana mengoperasikan, bagaimana membuat, mungkin ya. Kalau tidak mampu membuat ya mengoperasikan. Itu technological knowledge. Memilih teknologi yang tepat untuk mengajarkan materi sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan ini adalah content knowledge. Pengetahuan konten, isi, keilmuannya. Dan yang ketiga adalah pedagogical knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana mengajar, bagaimana memahami karakteristik siswa, ya, bagaimana memahami kondisi kognitif, kondisi sosial siswa. Itu pedagogical knowledge. Bagaimana cara mengajarkannya? Itu pedagogical knowledge. Kemudian dari sini dari 3 lingkaran tadi, 3 komponen itu kan saling beririsan. Ya, teman-teman dulu pernah belajar tentang diagram Venn ya. Diagram Venn. Nah, kalau Anda belajar tentang diagram Venn, ya, itu di sini saling beririsan. Coba kita lihat yang sini. Irisannya yang ungu dengan yang warna biru ini ya. TK dan CK. Itu menjadi apa? Menjadi ini. Irisannya di sini nih. TCK. TCK itu apa? Technological Content Knowledge. Yaitu bagaimana seorang guru itu menguasai konten dan menguasai teknologi. Nah, 2 aspek itu. Ya kontennya, ya teknologinya. Kemudian aspek yang kedua ini, kita lihat yang bawah, irisan dari PK dan CK. Jadinya PCK. PCK. Pedagogical Content Knowledge. Yaitu bagaimana seorang guru itu dia menguasai konten biologi dan menguasai bagaimana cara mengajarkannya. Ya. Kemudian yang irisan yang ini antara TK dan PK. Di sini nih. PK dan TK. Itu menjadi TPK. Technological Pedagogical Knowledge. Yaitu bagaimana seorang guru biologi itu mampu menguasai teknologi dan mampu bagaimana cara mengajarkan materi. Nah, kita lihat yang irisan dari ketiga lingkaran ini. Dia beririsan di tengah nih. Kita tarik garisnya di sini. Nah, di sini irisan dari ketiganya itu melahirkan theoretical framework TPHK, yaitu technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi komplit sekali seorang guru yang ideal itu. Ya TPACK-nya harus bagus. Penguasaan teknologi, bagaimana cara mengajarkan pedagogiknya, dan bagaimana penguasaan terhadap konsep biologinya. Gitu ya. Oke. Oke, kita ke ini, pedagogical. Pedagogical itu ini nih. Bagaimana cara mengajarkannya? Nih. Pedagogical itu bicara tentang apa? Yaitu teknik, metode yang digunakan di dalam kelas. Apa sih metode pembelajarannya? Apa ya pendekatannya? Kemudian guru itu juga menguasai ya terkait dengan tadi memahami kondisi kognitif siswa. Ya, memahami kondisi kognitif siswa, aspek sosialnya, dan menguasai tentang perkembangan teori belajar, gitu ya. Dan itu diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Itu pedagogical knowledge. Ya. Pengetahuan, bagaimana cara mengajar.
Kemudian pedagogical content knowledge. Ya. Jadi seorang guru itu harus tahu bagaimana cara mengajarkan konten biologi. Ya. Di sini core dari PCK itu adalah core bisnisnya adalah pengajaran, belajar dan mengajar. Kemudian kurikulum, ya kan? Kurikulum biologi, asesmen, ya. Bagaimana guru itu melakukan asesmen dan melaporkan hasil asesmennya. Ya, such as the condition that promote learning curriculum. Jadi seorang guru itu ya, ya tadi PCK itu menguasai kurikulum, bagaimana hal ihwal pembelajaran, asesmen dan melaporkannya. Itu diantaranya itu. Ya. Sehingga apa? Menciptakan pembelajaran yang efektif. Nih, problem all essential for effective teaching. Ya, jadi guru itu ya mampu itu menciptakan ide-ide kreatif ya, untuk memecahkan masalah di kelas. Kemudian teknologi knowledge, pengetahuan teknologi. Ya, teknologi knowledge. Ini teknologi knowledge ini bagaimana seorang guru dapat menguasai teknologi. Di sini ada contohnya nih, misalnya di sini ada dia tahu tentang literasi komputer, ya, bagaimana cara menggunakan teknologi, ya, bagaimana memanfaatkan sumber-sumber teknologi pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya, technological content knowledge. Ya, misalnya dalam bidang genetika misalnya, seorang guru dapat menggunakan teknologi yang tepat untuk mengajarkan konten genetika. Bisa misalnya menggunakan simulasi virtual laboratory, misalnya menggunakan simulasi virtual laboratory. Nah, dia guru itu ya, untuk mengajarkan genetika itu kan agak-agak tricky ya, perlu konsep yang realistis, nyata gitu ya. Maka untuk mewujudkan yang nyata itu diperlukan tadi teknologi virtual lab misalnya. Kemudian yang seterusnya ada technological pedagogical knowledge. Bagaimana seorang guru itu bisa mengajarkan materi dari biologi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebentar ya. Oke, ya zuhur ya. Serasa adzan maghrib. Oke, itu ya. Kemudian, nah ini teknologi, pedagogi, and content knowledge. Itu ya. Jadi seorang guru itu ya tadi harus menguasai itu. Nah, teman-teman hari ini sudah banyak belajar tentang konten. Misalnya nih,
Genetika udah pernah? Genetika? Udah. Ilmu lingkungan, Udah. sumber daya pesisir, Belum. Belum. pilihan ya. Kemudian konten terkait dengan eh, biologi vertebrata. Apa? Udah. Vertebrata. Udah. Sudah. Advancement. Kemudian apa lagi? Ekologi. Ekologi udah ya. Sudah. Kemudian genetika, ekologi, kemudian fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan. Iya nggak? Iya, Bapak udah. Itu adalah konten ya. Konten no knowledge. Ya. Untuk menciptakan menghasilkan guru yang berkualitas atau calon guru yang berkualitas maka harus dibekali dengan konten knowledge biologiannya. Kemudian ada lagi seorang calon guru atau mahasiswa itu dibekali dengan pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge. Bagaimana seorang guru itu mampu memahami karakteristik siswa dan bagaimana cara mengajarkan ya materi-materi biologinya. Nah, makanya mahasiswa itu dibekali dengan mata kuliah misalnya belajar dan pembelajaran. Ada nggak? Ada. Ada. Ada mata kuliah perkembangan peserta didik. Ada nggak? Ada. Ada. Ya. Kemudian ada mata kuliah pendidikan nilai mungkin. Pilihan ya. Nah, itu diantaranya itu mata kuliah. Kemudian ada mata kuliah yang untuk penguatan aspek teknologi. Ya. Seperti misalnya komputer, ada komputer? Ada. Ada. Media komputer ya? Oke, ada tuh. Kemudian cyber culture? Nggak ada. Tidak ada. Oh, nggak ada kalian. Kalian padahal nanti lulusnya Winsiper ya. Buat cyber culture ya. Mahasiswa bawah itu. Ya, mata kuliah misalnya mata kuliah pilihan tentang manajemen praktikum. Manajemen praktikum. Ada nggak? Atau pengelolaan laboratorium? Ada nggak? Ada. Ada. Kalau pengelolaan laboratorium itu konten, pedagogical, atau teknologi? Cenderung kemana? Penglab ya, pengelolaan lab ya. Kalau di penglab itu yang dipelajari apa? Coba, Rista, yang dipelajari di penglab apa? Oh, ini inventarisasi apa sih? Administrasi lab gitu, Pak. Kasih lab. Terus apalagi selain itu? Terus apa ya? Autorista itu doang nih, Pak. K3, K3, keselamatan, Ah ya, keselamatan terus apa ya? keamanan. Spesifikasi alat-alat labnya gitu, Pak. Ya, itu bisa untuk penguatan ini ya, eh, penguatan di pedagogikal ya. Jadi nanti kalau Anda jadi guru, Anda harus waspada, harus eh, apa namanya, memperhatikan keamanan laboratorium ketika siswa itu belajar. Ya enggak? Kan siswa anak-anak SMP itu kan masih suka ini ya, suka pegang-pegang sembarangan ya, pegang-pegang alat, cairan. Wah, itu bahaya itu kalau di lab itu tidak diatur, tidak dikendalikan, itu bahaya di lab. Bisa enggak? Dan
Ini ada ini. Ilma, ada Ilma nggak di sini? Ada Pak. Ilma, kamu kemarin apa ada kuliah? Kenapa Pak? Laboratorium Maaf IPA suaranya. kemarin ada pilih apa yang bentrok? Kemarin ada yang bentrok itu komputer sama sumber daya pesisir Pak. Pesisir ya? Oke. Iya. Olahan pesisir. Oke, mohon maaf saya terlempar ya. Nah, teman-teman membagikan tugas. Nah, oke, nanti dikerjakan, kemudian diunggah di portal, dan teman-teman bisa eh, mengerjakan dalam beberapa hari sampai tanggal berapa ya, 8 atau 7 ya, nanti dipahami ya pertanyaannya, kemudian dijawab. Eh, di pertanyaan saya itu yang sudah saya sampaikan hari ini. Ini siapa yang nggak masuk hari ini? Yang tidak masuk hari ini siapa? Masuk semua ya, Aisyah. Aisyah, masuk semua ya, Aisyah ya. Oke. Aisyah cukup dulu ya hari ini ya. Sorry. Bentar. Ini saya tadi terlempar yang satu. Oke. Tadi bisa mendengar suara saya enggak? Ilma, halo Ilma. Bisa mendengar suara saya enggak tadi? Ini kok enggak ada suaranya ya, harus saya ini. Enggak tahu. Halo, tes. Halo Ilma. Iya Pak, Oke, bisa mendengar suara saya? bisa Pak. Oke, nanti teman-teman mengerjakan ya soal yang ada di portal itu, ada pertanyaan bisa dijawab. Kemudian nggak usah banyak-banyak lah, mungkin 1 lembar cukup itu. Tulis tangan boleh, diketik boleh. Nanti diunggah dalam bentuk PDF. Itu ya, hari ini siapa yang nggak masuk? Aisyah? Masuk semua Bapak. Semua ya. Oke, cukup ya hari ini ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oh ya, minggu depan mulai presentasi ya. Nanti dikumpulkan H-1 untuk tugas reviewnya. Oke? Oke, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya.